私の名前はアリフィンドラ・ネンシー・デュ・フランシスカです。ネンシーと呼んでください。今22歳です。ITS ka Rumah Sakit Dr. Supraon no Jusanshi Sotsugi shimashita. Hai, iyo desu. Dozo yoroshiku onegai itashimasu. Keren ya. Keren banget ini. Kadang di Indonesia pun mengurus orang tua itu perlu kesabaran yang sangat ekstra. Mulai dari mungkin membantu berjalan, memandikan. Bagaimana di LPK Supraon itu untuk memberi kesabaran, bukan kesabaran, memberi ilmu untuk memahami orang tua. Jepang ini yang kenapa sih jarang orang mau balik ya? Pertama, gaji mereka ya, itu yang pertama. Dan di sana masyarakatnya itu banyak yang tidak menikah. Terus mungkin kalau kita lihat di TV ya beberapa saat yang lalu itu ada sekolahan TK, itu siswanya cuma 2. Friends, berjumpa lagi dengan saya Raffi Zaki Sulistyo dalam Aun TV, dalam program Talk with Aun yang tentunya akan membahas hal-hal yang menarik yang berkesan di hati Aun Friends semuanya. Hari ini saya kedatangan narasumber spesial, mahasiswa P3G dan juga Kepala Lembaga Pelatihan Kerja Supraon. Mahasiswa P3G ini bernama Arifindra Nancy Dwi Francisca, AMD Kebidanan, dan Kepala Lembaga Pelatihan Kerja Supraon ini bernama Ibu Vita Rusdianti Ikawati, SEMM MKes. Kita sapa dulu narasumber kita hari ini. Selamat datang Ibu di Aun TV, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik, sehat. Mbaknya gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Baik ya? Wah, ini sepertinya wajah-wajah ceria mau berangkat ke Jepang ini kayaknya. Iya, ini bulan November nih Mas. Bulan mau berangkat insya Allah. Oh ya, dekat lagi Mbak. Iya, bentar lagi berangkat. Sepertinya nih sudah bisa bahasa-bahasa Jepang. Insya Allah, harus bisa dong. Harus bisa. Oke, Ibu Vita, saya bertanya dulu ke Ibu Vita. Tadi kan mahasiswa P3G. Iya. Apa sih itu P3G? Jadi P3G itu sebenarnya lembaga atau apa ya? Unggulan dari LPK Supraon ya. Jadi ini Supraon ini kan di bawah ITSK Rumah Sakit Supraon. Jadi kita baru sekitar kurang lebih setahun lah sebenarnya mendirikan lembaga pelatihan kerja Supraon. Berarti gitu. baru gitu ya? Ya, bisa dikatakan seperti itu. Jadi ini baru karena dulu mahasiswa kita itu sering ke luar negeri, ada di Taiwan, Arab Saudi, Jepang. Biasanya kita dulu masih kerjasama dengan LPK luar. Nah ini luar biasanya sekarang Supraon kita punya sendiri seperti itu. Nah P3G itu singkatan dari Pusat Pelatihan Perawat Geriatri ya. Jadi kita memang unggulannya adalah di sana karena kita kan kampus kesehatan ya Mas. Geriatri, ya, perawat lansia. Iya betul gitu. Kalau di Jepang bahasanya kaigo ya. Kaigo bahasanya. Memang difokuskan di lansia. Kita punya beberapa spesifikasi sih, cuman ini unggulannya. Unggulannya di geriatri. Ya, di geriatri. Kalau misalkan geriatri di Indonesia pun tidak kalah banyak gitu. Iya betul. Kenapa harus disebar ke Jepang gitu? Kenapa harus ini kenapa kok harus jauh-jauh gitu. Ya karena cuannya dong Mas. Ini kalau saya ini tidak bisa berkomentar. Iya jauh banget cuannya. Apalagi banyak. Sekarang lagi ngetren ya Mas, anime di masyarakat, apalagi di anak-anak muda. Iya. Nah itu lagi ngetren. Jadi kebetulan kenapa kita sekarang lebih fokusnya ke Jepang dulu. Nanti kita akan ada negara-negara lain. Jadi ke Jepang dulu karena ya ini lagi ngetren di anak muda gitu. Oh gitu. Berarti ini memang mengejar target-target anak muda. Yes betul. Oke. Tadi 1 tahun baru dibentuk. Dibentuk. Itu lulusannya sudah banyak atau baru sudah beberapa? Banyak, sudah sekitar yang dilatih itu ya, yang sudah berangkat ke Jepang itu kurang lebih sudah 100 lebihan ya. 100 lebihan. Tapi kalau yang geriatri malah sebenarnya sedikit. Jadi yang banyak itu yang umum kita. Jadi kita kerjasama dengan beberapa LPK yang lain untuk dikirim ke kita untuk belajar bahasa dan budaya Jepangnya. Oh, jadi juga membangun mitra. Yes, betul. Seperti itu. Yang umum itu bersifat apa saja, Bu? Tadi kan geriatri. Ya. Kalau yang umum itu kayak ke pabrik
karet, kemudian ke pabrik apa namanya mobil gitu-gitu loh. Yang di Jepang sana macam-macam ya, pengelasan, perkapalan kayak gitu-gitu yang umum banyak. Ada pengolahan makanan kayak gitu. Jadi dari LPK itu biasanya mereka sudah belajar berapa bab gitu Mas. Kemudian dikirim ke kita untuk pemantapannya. Pemantapannya seperti itu ya. Di LPK kita, LPK Supraun seperti itu. Kan sekarang lagi booming Ibu Ya, kita betul. terkait tenaga-tenaga Indonesia atau mungkin remaja-remaja Indonesia yang sudah dikirim ke luar negeri, sudah mendapatkan ilmu di sana, tetapi mereka tidak mau balik ke Indonesia. Itu apakah di LPK Supraun juga nantinya akan seperti itu? Kalau itu kembali ke anaknya ya, pribadi anaknya ya. Dan Jepang ini yang kenapa sih jarang orang mau balik ya? Pertama, gaji mereka ya, itu yang pertama. Dan di sana masyarakatnya itu banyak yang tidak menikah. Terus mungkin kalau kita lihat di TV ya beberapa saat yang lalu itu ada sekolahan TK itu siswanya cuma 2. Nah, iya itu kesempatan kita, bukan kita, dulunya kita dijajah Jepang ya, gantian kita dong yang menjajah sana gitu. Menjajahnya dengan Iya, tapi menjajah dengan yang baik Dengan yang dong. baik. Iya, jadi saya kira kejar rodi lagi. enggak. Nah, ini anak-anak itu bisa naik apa yang kamu nanti disetarakan dengan gaji itu loh. Harus ikut pelatihan apa? Kaiku kan ada Kaiku Fukushishi itu. Nah, ikut itu. ujian negara. Nah, ikut ujian negaranya di sana. Nah, mereka nanti akan berhak izin tinggal di Jepang seperti itu. Dan gaji mereka 3 kali lipat dengan gaji yang sekarang ya sayang ya. 3 kali lipat dengan gaji yang sekarang dan sudah bisa membawa anak, istri, ayah, ibu untuk tinggal di Jepang. Bisa jadi warga tetap. Betul. Yes. Ini mbaknya sepertinya sudah angan-angan nanti di sana saya menikah dengan orang Jepang, punya anak 5 gitu Mbak ya. Kemarin tuh kita baru ngirim ya. Ke bidannya juga ya sayang ya. Ke Kirana itu loh. Kirana itu apa? Perawat. Oh, perawat. Itu baru berangkat 3 hari chat saya. Itu sudah angan-angannya udah nggak mau balik. Baru 3 hari sudah angan-angannya mau perpanjang. Bahkan dia pengen nyoba di negara yang lain. Vita, ayo dong di Supraun kita bisa ke negara lain. Saya ingin ke Jerman, ke Korea dan lain sebagainya. Dia seperti itu. Tapi kayaknya kalau saya bahasanya susah lagi, balik lagi jadi di Jepang Bu katanya gitu. Karena memang kalau mereka bisa ujian negara di sana dan gajinya wow fantastik disamakan dengan warga negara Jepang, dianggap sebagai warga negara Jepang dan gajinya sudah 3 kali lipat dengan gaji yang sekarang mereka terima. Seperti itu. Berarti menjanjikan sekali peluang kerja. Banget. Tapi kan sekarang kan Jepang itu lagi booming juga, angka kelahiran itu menurun. Yes, betul. Nah, kalau misalkan warga Indonesia dengan spesifikasi kerja di Jepang, menikah dengan orang Jepang, tidak mau balik ke Indonesia, apakah mungkin juga di Indonesia itu nanti jadi berkurang warganya? Warganya ya nggak mungkin. Indonesia kan banyak anak banyak rezeki. Oh, iya. Itu masalahnya. Masalahnya masih di situ. Beda. Ya? Oke, Ibu. Apa sih yang membuat berbeda? Tadi kan ada kita bekerjasama dengan mitra-mitra yang lain, LPK yang lain, yang membuat berbeda di LPK Supraun dengan LPK yang lain gitu ya. Karena kita tahu ya, Supraun itu kental dengan di bawah Angkatan Darat. Iya, nah, betul. ke Jepang itu memang fisik yang lebih dinomorsatukan. Seperti itu. Jadi kemarin kita kedatangan dari tamu Jepang. Jadi mereka wow gitu tidak seperti LPK yang lain katanya gitu. Karena ini benar-benar di bawah Angkatan Darat. Berarti mereka secara fisik, mental, kedisiplinan jelas sudah sudah bisa diukur lah. Mereka itulah yang menyebabkan mereka kemarin itu hanya mau order sekian setiap bulan mereka tambah orderannya. Bahkan kita nanti bulan November itu kita akan masuk kurang lebih sekitar 60 siswa kiriman dari LPK lain. Bisa jadi kemungkinan di awal tahun depan mereka sudah ngeblok di tempat kita itu 100 orang 100 untuk orang. belajar di LPK kita. Banyak ya kita. Itu di luar mahasiswa kita ya. 1 tahun bisa targetnya itu sebanyak itu. Iya, karena mereka belajarnya cuma 3 bulan. Kalau yang itu karena kan dia udah belajar di LPK lain nih. Iya. Jadi di tempat kita hanya pemantapan. Pemantapannya Iya. kita. Nanti pengirimannya juga dari Kalau bekerja sama dengan LPK lain, mereka sudah ada pengirimannya. Oh, gitu. Ya, jadi kita kan ada yang namanya kelas reguler sama non reguler. Tuh. Nah, gitu. Jadi ada yang memang kita yang mengirim, Pak anak-anak ini kan langsung kita nih yang ngirim.
Nah, kalau mereka karena dari LPK lain ya enggak boleh dong safety bisnisnya Oh, tak seperti boleh ya, Bu, itu ya? ya. Persaingan Jadi bisnisnya. kita hanya sebatas mengajari bahasa dan budaya Jepangnya Bahasa dan seperti itu. budaya Jepang. Iya, betul. Itu pemantapannya di LPK Di Suprao. LPK Suprao. Gitu tuh kalau misalkan nih saya ingin menyusul tadi Mbak Nancy. Arifindra. Arifindra. Iya. Saya bayar nggak sih, Bu? Oke. Ini ada keistimewaan nih ya Mas Iya. ya. Bisa dicek nih. Kita itu paling murah ya, makanya rame ya. Kita itu paling murah. Kalau total biayanya yang kita ada 2 nih, ada magang, ada TG. Tapi kita fokusnya sekarang lebih ke TG dulu. Karena TG magang itu? udah TG itu singkatan dari apa sayang? Toko Tegino. Toko Tegino. Jadi kita Pekerja. menggunakan Pekerja. visa kerja. Kalau yang magang tadi visa magang. Beda ya? Oh, beda. Beda. Kalau TG itu ya kerja mereka. Jadi visa kerja. Jadi gitu. sesuai dengan gaji dan undang-undang di sana pekerjaannya. Iya, betul. Kalau gitu. magang? Magang ya namanya magang kayak kita PKL itu loh Mas kalau di Indonesia. Oh, gitu. Seperti itu. Berarti paling murah di Suprao. Paling murah di Suprao. Peluangnya Jadi, juga menjanjikan. yes, menjanjikan dan kita job matchingnya gratis. Jadi hanya membayar biaya pendidikan saja. Biaya pendidikan. Yes, per bulan hanya 500.000, sudah free asrama. Free asrama. Yes, Makan? belajarnya makannya sendiri. Oh, Kita sendiri. siapin nih dapurnya, kita siapin dapurnya. Kemudian belajarnya luar biasanya lagi itu Senin sampai Jumat setiap hari. Oh, sama Nggak ada yang seperti semurah di Supraun. Mahasiswa pada umumnya Ya, gitu ya. tidak ada semurah di Supraun. Hanya di LPK kita yang paling murah. Bisa dicek di mana-mana. Sepertinya On Friends ini mulai tertarik nih. Yuk daftar ke LPK Suprao. Ya, bisa juga buat umum nih. Harganya sama. Oh, Kita sama? tidak membedakan mahasiswa Supraun maupun luar Supraun. Tidak membedakan. Oke, Bu, bagaimana pelatihan di LPK Supraun ini mendukung siswa yang melakukan pelatihan? Tentunya untuk mencapai tingkat keahlian bahasa, belajar bahasa Jepang kan mungkin sulit. Saya dulu itu waktu sekolah Sekolah, menengah SMK itu pernah mendapatkan pendidikan bahasa Jepang. Itu sulit sekali saya memahami. Bagaimana LPK Supraun itu dengan waktu pendidikan yang 3 bulan tadi, mahasiswa atau yang mendaftar itu Iya. umum itu bisa memahami bahasa Jepang dengan cepat. Nah, ini mungkin kalau dulu di sekolah dapatnya seminggu sekali ya Mas? Betul, seminggu sekali. Ya. Ini yang bikin hebatnya di kita adalah sudah setiap hari kita sediakan asrama, kita ada aturan nih Mas. Jadi setiap mulai dari jam 7:30 ya, kurang setengah 8 sampai jam 5 sore itu mereka tidak boleh berbahasa Indonesia. Campur boleh nih, apalagi untuk yang baru-baru ya. Nah, seperti itu. Terus kita juga disediakan ada gazebo gitu ya. Iya. Mereka kalau belajar di depan asrama, Mas. Jadi mereka ya mau gimana sih? Kalau sudah di asrama, temannya juga berbahasa Jepang dan lain sebagainya, kira-kira bisa cepat nggak? Sama misalkan jenengan hidup di Madura misalkan. Walaupun tidak bisa bahasa Madura, setiap hari berhubungan dengan orang Madura, pasti bisa kan? Cepat Bu, berarti. Gitu. Terus kita juga ada support langsung dari Kaisa Jepang. Kaisa itu adalah perusahaan Jepang, panti jomponya Jepang yang setiap hari Kamis ya 1:30 secara online. Jadi langsung dengan Kaisa Jepang. Harapan kami adalah anak-anak terbiasa dengan apa, Mbak? Coke Dengan Apa? coke apa bahasanya kamu kalau kalimatnya? kayak orang Jepang tuh ngomong Kalau tuh. orang Jepang ngomong tuh loh Mas, kalau kita orang Asia Oh. yang ngajari bahasa Jepang dengan orang Jepang ngomong itu kan Logatnya. logatnya Logatnya. beda. Nah, itu mereka supaya terbiasa dengan cara ngomongnya orang Jepang. Seperti itu. Seperti itu. Iya. Tapi kadang-kadang kan kalau bahasa Indonesia saja ya, dari maaf. Iya. Misal dari orang Madura atau mungkin dari Jawa Tengah gitu ke Jawa Timur atau mungkin yang Jawa Timur saja deh. Medoknya itu ya. Medoknya Blitar saja kan itu beda Iya, banget dengan iya. Malang. Iya. Kalau di Jepang ada nggak sih Bu? Misal daftar dari Blitar tapi masih medok Blitaran gitu ada nggak? Ada banyak tetep sekarang ya. di TikTok itu Ada. Ya, Mbaknya dari tetap mana nih? ada. dari Mojokerto. Masih medok Mojokerto apa enggak? Gitu. Masih dikit, tapi lama-lama kan nanti mereka terbiasa di sana kan lama-lama juga akan hilang. Hilang, Bu, ya. Iya. Sama kita luar biasa ya Mas, walaupun kita baru berdiri 1 tahun. Kemarin kita itu ada MOU nih dengan universitas besar di Malang, universitas negeri di Malang dari universitas yang sastra Jepang, Sastra Jepang. untuk pengabdian masyarakat dosennya. Oh, Di khusus sini ada. iya, sampai memilih Supraun untuk menjadi tempat ladang mereka untuk pengabdian masyarakat. Ini benar-benar unggulan sebenarnya. Iya, luar biasa. Wah, saya kadang-kadang masih baru tapi
udah peminatnya udah banyak gitu iya ya. dan sudah dilirik dengan berbagai Stakeholders iya, yang lain gitu Bu. seperti itu. Kan tadi berfokus di geriatri, ya, orang tua. geriatri, ya. Kadang di Indonesia pun mengurus orang tua itu perlu kesabaran yang Iya. sangat ekstra. Mulai dari mungkin membantu Memandikan berjalan, mungkin, memandikan. ya, dan lain sebagainya. Bagaimana di LPK Supraon itu untuk memberi kesabaran, bukan kesabaran, memberi ilmu untuk memahami orang tua. Oke, jadi di LPK Supraon kita itu ada salah satu ada kepala divisi ya Mas, salah satu divisi geriatri, kita punya divisi geriatri. Makanya kenapa kita punya unggulan di P3G, karena kita sendiri juga ada ada kepalanya sendiri. Jadi kebetulan juga kepalanya adalah seorang perawat. Jadi Khusus, ya kita ada divisinya dan kebetulan kita juga ada prodi keperawatan kan. Iya, betul. Kita punya D3 keperawatan, kita punya S1 keperawatan sampai profesi. Jadi divisi itu dinaungi oleh mereka. Jadi terus kemudian mereka ini setelah divisi itu nanti kita ada pelatihan bagi yang non keperawatan. Nah, itu kita Khusus. ada tambahan ya. Walaupun si Nancy ini jurusan kebidanan, dia juga tetap kita kasih ikut pelatihan perawat geriatri yang dilakukan oleh divisi perawat geriatri tadi untuk pemantapan. Nah, nanti sebelum berangkat bulan Oktober ya Sang ya, mereka akan kita praktekkan ke panti jompo. Yang ada seperti di itu. Indonesia yang ada dulu. di Indonesia ya, kita kerjasama salah satu lah di Malang sini aja sih. Berarti selain Seperti mendapatkan ilmu tentang sastra budaya, tapi juga keperawatannya dapat. Dapat. Jadi jangan khawatir ya. Kadang-kadang kan ada, Bu, boleh nggak? Saya cuma lulusan SMA, Bu. Saya nggak punya basic perawat. Bisa nggak? Bisa. Waduh. Di Jepang itu tidak Melihat titel. Tidak melihat titel seperti itu. Jadi mereka punya lebih ke skill, keahliannya yang Ini dilihat. sepertinya enak Bu, belajar 3 bulan mendapatkan Yes. materi keperawatan, lulus sudah S.Cup nurse ya. Sepertinya gitu. Tentunya gitu Bu ya. Oke, Ibu, saya sepertinya mulai agak tertarik dengan Mbak siapa? Mbak Nancy. Mbak Nancy. Nancy ya. Mbak panggilannya Nancy. Arifindra. 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 Oke. Mungkin bisa nggak sih Mbak Arifindra memperkenalkan dirinya pakai bahasa Jepang? Boleh? Boleh. Nanti sekalian artikan, soalnya saya nggak bisa. Oke. Translate kan. Translate kan. Ya, boleh sekarang. Boleh? Konnichiwa. Saya jawab apa? Konnichiwa. 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 Gitu. Konnichiwa. Hajimemashite. Terus? Ya, terus saya yang bilang. Oh gitu. Hai, watashi no namae wa Arifindra Nancy Dwi Francisca desu. Nancy to yonde kudasai. Ima 22 歳です。ITS ka Rumah Sakit Dr. Supraon no 13し卒業しました。はい、以上です。どうぞよろしくお願いいたします。 Wah, どうぞよろしく Keren ya. keren banget ini. Itu artinya apa? Saya nggak tahu. Jadi artinya dia cuma nama lengkap, terus nama bisa dipanggil Nancy, umurnya sekarang 22, terus lulusan kebidanan dari ITSK. Lulusan kebidanan Dari ITSK Rumah Sakit Supraon. on friends. 22 tahun berangkat ke Jepang. Saya mungkin 22 tahun baru lulus kuliah. Ini belajarnya baru Oktober 2022 kemarin. Udah mau berangkat November. Sudah mau berangkat November. Wow, Mbak Nancy, kok ngebut ngejar apa sih? Jadi waktu dia UKOM, setelah Iya. lulus UKOM, kemudian kita promosi, langsung belajar selama 4 bulan ya. 4 bulan terus ikut ujian SSW, lulus, kemudian tetap pemantapan, kemudian bulan berikutnya ujian JFT ya. Kemudian bulan berikutnya ikut JLPT juga ya. Oke. JLPT, terus bulan berikutnya sudah mensetsu. Mensetsu itu adalah wawancara, interview dengan perusahaan di Jepang, seperti itu. Oh, juga ada interview. Ya, yang bikin lama berangkat adalah menunggu coweknya, Mas. Jadi Cowek. sebenarnya dia udah lulus bulan apa ya? Kamu mensetsu bulan apa? Juni. Jadi daftar di kita Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni. 8 bulan. 8 bulan sudah wawancara. Sebenarnya dia udah harus berangkat, cuman kan nunggu cowek. Cowek itu adalah Certificate of Eligibility. Nah, saya kira tuh cowok itu yang tepat. Enggak ulek-uleknya. Tunggu COE-nya itu COE, turun ya. untuk pengurusan visa. Jadi nunggu itu. Izin tinggal. Ya, di tempat kita itu luar biasanya lagi. Walaupun dia ini udah lulus nih, tapi tetap kita rangkul, Mas. Dia tetap dapat kelas. Kelasnya apa? Namanya kelas
kelas Kaiwa. Kaiwa. Tambahan Kelas tambahan. Kaiwa. Kelas Kaiwa itu kelas, kalau bahasa Inggris itu kelas speaking itu loh Mas. Iya. Jadi dia sudah nggak kelas ajari bahasa, enggak, tapi sudah Kaiwa namanya. Kalau di Kaiwa. bahasa Jepang itu kayak speaking aja, wawancara, ngomong-ngomongin Yang sama melatih bahasanya senseinya. tadi biar nggak lupa gitu ya. Iya, biar nggak lupa. Tapi- Jadi mereka sampai berangkat. Luar biasa nggak dengan hanya 10 juta. Total sebenarnya 10 juta, Mas. Tapi mereka ini, kita ada dana talangan. Luar biasanya lagi. Ada dana talangan. Ada. Jadi 10 juta itu jangan khawatir nggak dibayar di depan. Enggak. Jadi mereka hanya cukup membayar dengan total itu 4.200.000. Ibu saya daftar sekarang. Oke. Jadi awal pertama nih bayar 1.300.000. Betul. Bulan kedua 500 sampai bulan ke-8. Bulan ke-8 sudah nggak bayar dulu nggak apa-apa. Nunggu berangkat dulu baru dicicil. Jadi yang totalnya tadi kalau saya total sekitar 4.800.000. 4.800.000. Sisa kurang 5.200.000 boleh dibayar kalau sudah di Jepang. Oh gitu Seperti ya. itu. 50% lah nanti. Yes, berarti hanya 5 jutaan lah kurang lebih 4.800.000, 5 jutaan saja sudah bisa sampai kayak gini nih ngomongnya. Keren kan? Keren, Dia dulu keren. malah nggak ada SMA-nya, nggak ada bahasa Jepang ya? Nggak ada. Nggak Nggak ada. Nah, apalagi masnya yang dulu sudah punya basic bahasa Marketingnya Jepang. ini Mbak Nancy, ada keseruan apa belajar bahasa Jepang itu sampai nanti kan belajar sastra dan budaya itu kan hampir sama ya. Apa sih yang membuat seru? Apa ya? Sebenarnya kayak yang bikin nggak tahu sih, kayak kalau belajar bahasa Jepang itu kayak semakin kita belajar tuh kayak semakin bikin penasaran gitu loh. Kayak semakin lagi kayak kok bisa sih kayak gini. Jadi kita semakin kepo, jadi belajar terus-terusan. Gitu sih kalau menurut aku. Oh gitu, Mm-mm. kecanduan ya. Iya. Ya. Oh, kayak doi saja nih gitu. Tapi ada nggak dari belajar budaya gitu Mbak Iya. Nancy? Sampai Mbak Nancy tuh kepo banget pingin lihat budaya itu. Ada sih. Kayak kalau yang paling yang paling pengen lihat sekarang tuh pengen lihat Hanabi itu loh. Tau nggak sih Hanabi yang itu pesta apa? kembang api di Jepang itu? Nggak tahu. Oh, kalau di Jepang itu biasanya ada kalau menyambut musim panas itu ada Hanabi biasanya di setiap tempat di Jepang, di setiap daerah. Jadi kayak yang pesta kembang api besar-besaran itu buat merayakan mau adanya musim panas di Jepang. Oh kayak pergantian tahun lah kalau di Pergantian Indonesia musim. gitu ya. Ya mungkin kalau kita tahun baru itu kali ya. Tahun- bakar kembang api. Nggak usah jauh-jauh Mbak, nunggu tahun baru aja di Indonesia wis. Udah di depan LPK Supraon juga ada yang jual mochi pas Iya, iya, iya. Mendukung berarti ya. pendukung. Tapi ada nggak Mbak, kayak tadi budaya Jepang kan ingin melihat Hanabi tadi sampai ke bawah apa namanya, saya ingin ke sana gara-gara itu atau apa gimana? Kan apa sih, karena mungkin karena lihat anime sih. Oh suka anime? Karena belajar bahasa Jepang jadi suka anime. Kan biar kebiasa denger gitu loh Mas. Ternyata anime nggak sebosenin itu. Saya ngebos Nggak ngebosenin itu. Berarti seru ya? Iya, Apa film apa kalau seru? udah banyak sih. Biasanya kayak dari Ghibli Studio, terus lihat Kimetsu, Yaiba. Bu Vita tahu nggak? Itu anak-anak muda. Saya juga nggak tahu meskipun muda. Iya, ini saya jujur ya, walaupun saya ini sebagai ketuanya, saya nggak bisa sama sekali. Oh gitu. Tapi seenggaknya bisa membawa Iya, milenial itu iya. hal yang membanggakan gitu ya. Ya, anak-anak muda ini loh untuk apa ya? Memang lagi ngetren ya, anime itu lagi ngetren. Salah satunya makanya saat kemarin kita promosi ke PKKMB itu ternyata setelah ada UKM Jepang nih di Supraon ada UKM Jepang juga kita. Oh gitu. Iya, ada UKM Jepang untuk mensupport LPK ini juga salah satunya. Ternyata ya salah satunya karena mereka suka anime Ini kayak gitu-gitu. sebentar, mensupport atau marketing LPK atau sama? 11-12 kali ya. 12. Oke, jujur sekali Bu. Ya enggak juga sih, boleh sih walaupun mereka tidak harus gabung di LPK boleh. Jadi untuk ternyata anak Menunjang muda itu bahasa, ya ya. betul, Betul seperti sekali. itu. Mbak Nancy, tadi kan Mbak Nancy baru lulus terus kayak larinya cepet banget ke Jepang set. Iya. Itu belajarnya berapa lama Mbak? Belajarnya 4 bulanan kalau. Ya 4 bulan 4 kan. bulan ya? Iya, Bagaimana rasanya? menyenangkan. Menyenangkan. Iya, sensei kita soalnya pengalaman Mas. Jadi sensei kita itu dari sastra Jepang dan dia juga punya pengalaman pernah magang di Jepang. Ya, yang bikin LPK kita luar biasa itu gitu. Jadi kami pun tidak sembarangan ya untuk Memilih gitu. sensei. Ini juga ada lowongan nih Mas, mungkin bisa dipromosikan ke Oke. Lowongan kerja sebagai sensei. sebagai sensei, Iya, mungkin di bisa LPK ya. Supraon. Yang Gajinya sastra luar Jepang. biasa menarik. Yang sastra Jepang saja. Sastra Jepang dan punya pengalaman pernah
magang atau kerja di Jepang. Itu poin plus gitu Poin ya. plus, Mungkin boleh teman-teman yang bisa bahasa Jepang atau lulusan sastra Jepang yang pernah magang ke Jepang Ya. daftar ke Ibu Vita. Linknya Ya. di bawah ini kalau ada. Oke. Boleh. Tapi kalau di rumah gitu Mbak Nancy, kebawa terus nggak ngomong bahasa Jepang? Kadang, jadi kayak kan kayak dikit-dikit gitu ngomong apa, pakainya bahasa Jepang, kadang sampai lupa bahasa Indonesia deh gitu. Jangan Mbak, asal muasal tetap dari Iya. Indonesia. Tapi Mbak Nancy tadi menarik saya, ini AMD Kep Iya. D3 kebidanan ya. Iya. Perawat geriatri itu beda. Enggak sih sebenarnya. Kalau secara basic mungkin beda ya. Iya, basicnya kan beda. Iya. Apa yang bikin tertarik? Tapi kalau sebenarnya di prodi kebidanan juga itu ada materi tentang geriatri. Oh, ada juga. Ada. Karena kan mungkin kalau orang-orang taunya kalau kebidanan itu cuma tentang kebidanan anak. Iya, betul. Padahal kebidanan itu juga merawat dari kecil sampai lansia. Jadi ada materi juga tentang lansia. Oh, ada Kebidanan, khusus. ada. Pernah denger kan posyandu lansia? Betul. Yes, ya itu salah satunya. Oh, gitu. Makanya dia punya kompetensi juga untuk itu. Berarti nggak beda-beda jauh sebelumnya. Nggak. Meskipun umum pun juga bisa sepertinya. Iya. Ya kembali lagi, kalau Jepang itu lebih mengandalkan skill, bukan ijazah. Seperti itu. Tapi Mbak Nancy, ini saya tertarik Ibu Vita. Jadi Ibu Vita mengomongkan kedisiplinan. Mbak Nancy datang ke kelas Jepang disiplin atau tidak? Disiplin dong. Gak pernah bolos sih sejauh ini. Telat? Enggak. Yakin? Yakin. Kalau di Jepang nanti telat gimana? Enggak boleh dong. Nggak boleh di sana. Nggak boleh ya? Setahu Disiplin banget di sangat, Jepang. sangat menjaga apa Kak, tepat waktu itu Nomor satu. Nomor ya? satu, Nomor satu. betul. Persiapan apa yang sudah siapkan untuk berangkat ke Jepang? Sampo, mie goreng. Bumbu-bumbu katanya. Iya, kemarin udah tanya-tanya saya. Oh gitu udah tanya. itu sih nomor satu buat Lombok. Oh, bawa lombok. Kenapa bawaannya receh sekali gitu harus bawa lombok itu? Emang di Jepang ada lombok? Enggak ada. Oh iya, seriusan? Apa lomboknya tuh beda. Lomboknya kan katanya. beda. Di luar negeri itu Iya. lomboknya beda. Terus kayak apa jarang makanan yang pedes gitu loh. Jadi katanya Pak yang paling penting itu buat lombok. Jadi Biasanya mereka tanya-tanya sama senpai-senpai yang sudah di sana. Oh, yang sudah di sana berarti Iya. memang ada yang khusus untuk membawa mereka ke sana, maksudnya dipelajari. Kita kan ngirim siswa ke Jepang itu sudah sejak 2021-an lah kurang lebihnya. Sejak Udah COVID lama. berarti, Bu, ya? Jadi mereka kakak tingkat-tingkatnya sudah banyak yang di sana. Oh gitu. Gitu. Tapi di sana nanti dapat asrama dong. Mes ya sayang ya. Mes Apart- disediakan apa tuh ya? Oh dapat apartemen. Mereka tinggalnya di apartemen. Keren. Di sini di kos-kosan, kalau di sana di apartemen mas. Saya Mewah dapat banget tuh sudah ada sekarang, AC. seriusan ini. Serius. Kenapa saya tuh lebih ke geriatri ya mas? Betul. Daripada pekerjaan yang lain, geriatri itu di sana Menjanjikan. bukan. Apa itu nama menjadikan ya? Apa itu lebih dimanusiakan lah, seperti itu. Jadi perawat geriatri di sana itu fasilitasnya itu apa ya? Menengah ke atas. Jadi mereka wajib harus di apartemen kayak gitu-gitu loh, Mas. Kalau di sini kayak sekelas dokter gitu. Ya, betul. Oke. Seperti itu. Ibu Vita, mungkin ada nggak yang mau disampaikan kepada own friends terkait LPK Jepang, terus biar semangat lagi belajar Jepang? Oke. Silakan Ibu. Mungkin dari buat teman-teman ya, boleh silakan bergabung di LPK Supraun dan kita enaknya juga ya itu tadi yang saya sebutkan, biayanya paling murah, bisa dikatakan cuman 500.000 saja sudah bisa dapat asrama dan belajar setiap hari ya, Senin sampai Jumat ya, Senin sampai Jumat. Dan insya Allah kita per Oktober sudah mau buka batch. Jadi tiap bulan, kita tiap bulan itu ada batch baru. Dan ini salah satu buktinya, dia dari awal dari nol tidak tahu yang namanya bahasa Jepang, 4 bulan baru bergabung Oktober, sekarang sudah Oktober ya, setahun ya kurang lebihnya, itu sudah selancar ini. Insya Allah bulan depan dia udah berangkat. Jadi jangan ragu, silakan bergabung di LPK Supraun. Oke Mbak Nancy, motivasi semangat untuk teman-teman yang sampai sekarang ini masih belajar bahasa Jepang. Oke. Enggak. Semangat aja karena Jepang itu menyenangkan. Sudah? Sudah. Oke, Mbak Nancy dan Ibu Vita, terima Ya, kasih telah hadir sama-sama. di Talk with On, di On TV ya. Ya. Semoga kedepannya kita bisa bertemu lagi dan Mbak Amin. Nancy nanti di Jepang jangan lupa promosikan On TV ya.
Siap. Beneran Mbak ini? Serius? Ya nanti biar bikin podcast di sana gitu ya. Oke, tinggal boleh. di-upload di sini kan ya. Tak tunggu Mbak Nancy. Ini beneran Mbak, beneran ya? Iya. Beneran. Saya ulangi terus. Oke, terima kasih Bu Vita Ya, dan sama-sama. Mbak Nancy. Semoga On Friends ini tertarik untuk daftar di LPK Supraon dan kedepannya LPK Supraon lebih Amin. berkembang lagi. Amin. Dan terima kasih On Friend telah menonton Talk with On pada episode hari ini dan sampai jumpa di lain waktu. Inilah Talk with On.